puasa. Nah kalau orang tidak sholat itu terus puasa itu bagaimana puasanya guys? Nah ini. Nah ada sebagian orang itu mengakalinya, mensiasati dengan meminum obat sehingga tidak haid selama 1 bulan. Karena juga eman-eman andi otang istilahnya. Jadi pingin tidak punya hutang selama 1 bulan, maka dia mensiasatinya dengan minum obat. Itu Ngiring ngopi bareng di podcast Suramadu Suara Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, kembali lagi di studio podcast Suramadu Suara Madura. Nah, di kesempatan kali ini di spesial bulan Ramadan, spesial bulan puasa, dan kita sudah masuk di hari keempat malam kelima. Sini saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1443 Hijriah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dalam menjalankan amal ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini selama 1 bulan penuh. Amin ya rabbal alamin. Nah, di kesempatan kali ini kita akan bikin podcast seputar mengenai bulan puasa, seputar bulan puasa. Dan sudah hadir bersama kita bintang tamu yang sudah tidak asing lagi. Namun sebelum itu, mohon support dan dukungannya dengan subscribe, like, share, and comment. Oke, saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya kita akan langsung sapa beliau. Bintang tamu kita pada malam hari ini, Kiai Abdurrahman Rafi'i SPD. Baik, assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katin apa puasa tahun makin Kiai? Alhamdulillah sehat. Sehat. Nah, ini betul-betul beda ya. Maksudnya kalau kita puasa di tahun kemarin itu musim-musimnya orang sakit pandemi itu ya. Bener engki laras. Semakin alhamdulillah bani kuncoma dan kula para tetangga tantretan coran pada sehat. Pada sehat sudah. Alhamdulillah. Keluarga juga sehat ya. Alhamdulillah. Baik Kiai, sesuai tema Kiai, bahwa kita pada malam hari ini kita akan ngobrol, kita akan bikin video mengenai tentang seputar bulan puasa nih Kiai. Nah, sehubungan dengan bulan puasa, ini hadirnya bulan puasa ini merupakan suatu momen yang memang sangat ditunggu-tunggu oleh umat Islam pada umumnya. Sehingga dari masuknya bulan Ramadan ini banyak ucapan-ucapan, dan itu memang sudah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Karena siapa yang bergembira atas datangnya bulan puasa, maka dia diharamkan, maka orang tersebut diharapkan dari api neraka. Sehingga banyak ucapan-ucapan selamat datang bulan Ramadan, ahlan wa sahlan bi qudumi Ramadan. Itu kira-kira ada bagaimana hukum mengucapkan selamat datang bulan Ramadan ini guys? Ya, itu namanya tahniah. Memberi ucapan selamat datang ya, tahniah bi qudumi syahri Ramadan. Tahniah itu apa? Tahniah itu adalah takbirun anil musyarakah fil farah wasurur. Artinya kita ikut bahagia, ikut suka, senang dengan datangnya bulan Ramadan. Itu istahabbal ulama. Menurut ulama itu memang disunahkan. Jadi ketika saudara kita sesama muslim mendapatkan nikmat, baik nikmat itu diniyah sifatnya ataupun nikmat yang duniawiyah, jadi kita disunatkan untuk mengucapkan selamat, artinya ikut senang. Jadi tidak hanya bergembira atas hadirnya, mengucapkannya itu juga sunnah begitu ya? Sunnah. Jadi apalagi bulan puasa ini adalah bulan yang mulia, bulan yang mubarakah,
bulan yang penuh barokah, tentunya ini merupakan kebahagiaan semua muslim. Jadi kita sunnah memberikan semangat, mengucapkan selamat berpuasa dan lain-lain. Marhaban bi qudumi Ramadan, itu hukumnya sunnah. Dan ini memang pernah diucapkan, disabdakan oleh Rasulullah, bahwa Rasulullah itu menurut riwayat Abi Hurairah, sahabat Abi Hurairah, karena Rasulullah yubashiru ashabahu yaqulu ja'akum Ramadan syahrun mubarakun. Memberi kabar gembira. Ya, memberi kabar gembira atau berbagi kebahagiaan dengan sahabat-sahabat Rasul. Beliau bersabda, ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarakun. Telah datang bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah. Memang betul-betul sambut laban rasa bunga atek ya. Rasa bunga atek. Memang bunga bria lo apa sih? Layar serwat nikah. Banyak mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bi qudumi syahr Ramadan. Pas kulakun lo apa? Kulakun apa? Sebenarnya di status WA di Facebook juga. Oke, aduh nih. Norok bunga ya. Bunga api-api nih. Bunga api-api. Ya oke, itu masalah mengucapkan selamat datang bulan Ramadan, ahlan wa sahlan bi qudumi Ramadan, itu memang sunnah ya. Sunnah ya. Nah, sekarang terkait dengan bulan puasa ini, apa saja yang kita harus persiapkan termasuk dari niat itu ya. Oh iya. Dimulai dari niat. Ini kan kalau puasa ini ada bedanya dengan ibadah-ibadah lain seperti niat di waktu sholat, itu kan harus muqtaronan bi fi'lih ya. Oh iya. Nah, kalau puasa ini bagaimana bisa penjelasan Kiai? Ya, semua ibadah tentunya harus disertai dengan niat. Jika tidak ada niat, maka ibadah tersebut tidak dianggap, artinya tidak sah. Innamal a'malu binniyat. Memang ada perbedaan antara sholat dengan puasa. Jika sholat seperti yang disampaikan oleh Ustadz tadi harus muqtarinan bi fi'lih. Jika puasa tidak. Puasa, kalau puasa Ramadan harus tabyitun niyah. Niatnya harus di malam hari, yaitu waktunya mulai ba'da maghrib, mulai ghurubus syamsi, maghrib sampai subuh, itu waktunya niat. Waktu niat. Ya, harus niat di malam hari. Menurut Imam Syafi'i demikian. Terus itu baru pelaksanaannya di siang hari Kiai. Siang hari ya. Lama kalau lo niat Kiai. Nah, jika lupa tidak niat di malam hari. Makanya oleh ulama ya, Syafi'iyah juga menganjurkan kita taklid kepada Imam Malik. Taklid kepada bagaimana? Imam Malik. Ya kita ikut Imam Malik. Imam Malik nih kan aniat nang pertama kali langsung aniat sebulan. Nawaitu sauma jami'i syahri Ramadan hadhihi sanah taqlidan lil Imam Malik fardhan lillahi ta'ala. Jadi niat apa sonong sebulan Ramadan karena taklid dari Imam Malik. Oh, taklid ke Imam Malik dilaksanakan di wanam pertama saja ya. Oke, ini cukup sekalian pertama. Jadi umpama takut kelopai di kudu malam, sini kan iki pon cukup. Tapi bukan berarti sampun aniat ngireng Imam Malik pada kudu malam terus lo aniat punten. Kita terus nero Imam Syafi'i ban baca tarawih, atau tiap malam kita apa guna niat. Ken nekah untuk menghindari ketika takok lopah ya. Dan itu untuk taklid pada Imam Malik itu memang harus ditentukan taklid itu terjadi. Iya, taklid dan Imam Malik. Kalau pada umumnya ini kan ya memang sudah sudah masyhur ya, mungkin untuk pendapat seperti ini kan sudah masyhur ya. Pokoknya sekarang kita niat selama bulan puasa biar tapi yang terjadi tidak menjelaskan tentang taklid pada Imam Malik ini. Nah, ini kan tugasnya sampean nih kan. Jadi tugasnya para ustadz, para imam-imam tarawih harus jelaskan taklid kepada Imam Malik. Oke, berarti itu salah satu solusi ketika makin lupa. Nah, kalau seumpamanya ketika lo niat taklid Imam Malik pada Imam Malik yang niat dari awal sampai selesai bulan puasa, tidak niat itu, juga lupa niat di malam hari, itu bagaimana Sobi? Apa lo apa sih guys? Karena lupa niat. Setiap pertama lo niat jami'ah syahri Ramadan. Nuro Imam Malik. Terus alpasan oleh 15 hari
ternyata pas kelopelo niat. Kelopelo niat. Nah perlu apa asa sini kasih masuk. Keren kelopai nih ya dia. Nah, memang ini kejadiannya banyak ya. Banyak, ya. Terutama ibu-ibu ini kadang kok enggak puasa ini. Kelopelo niat nyaman. Nyaman lah niat. Nah, itu gimana? Ada solusi nggak? Masih ada solusi, Ustaz. Masih ada solusi. Jika kita lupa taklid kepada Imam Malik, maka ketika oleh setengah bulan ini kelopai, maka kita taklid kepada Imam Hanafi. Taklid pada Imam Hanafi. Imam Abi Hanifah. Nah, beliau itu tidak mewajibkan tabyitun niyah, tidak mewajibkan niat di malam hari. Di malam hari. Dia niat kulak-kulak masalah. Saya penting kilo betal, sepenting kilo sarapan. Nah itu kalau niat. Kalau yang kita ketahui niat di siang hari atau sebelum duhur atau apa itu kan biasa kita tahunya itu salat puasa sunnah itu guys. Iya, nah, ini Syafi'i. Indah Syafi'i. Indah ya. Syafi'i. Tapi kalau indah Imam Abi Hanifah itu tidak masalah. Tidak masalah niat ya takfi niatul fardih walau naharan. Itu walau begitu. Naharan. Kurang lebihnya begitu kata Imam Abi Hanifah. Jadi niat di siang hari tidak masalah. Yang penting pertama belum batal puasanya. Kilo sarapan, kilo nginum, kilo polong tedung ban bini misal. Dan harus sebelum duhur ya. Sebelum duhur ya. Kalau duhur sudah habis waktunya. Ya beda lagi mun lemare yang mana sarapan ya. Mereka saya pecel lagi ya. No. Ini solusi. Mulai terus kena puasa sana. Gara-gara niat pas doa puasa kan. Jadi makin niser senyaur kan. Jadi makanya kau tuh oni solusi ini. Berarti alhamdulillah ini sekarang ada ilmu baru bahwa walaupun kita nggak niat di malam hari, ada solusi pertama yaitu ikut Imam Malik, niat di awal bulan puasa, niat selama 3 bulan selama sebulan penuh. Nah, kalau kedua-duanya ini tidak dilakukan, bisa melakukan niat di siang hari. Taklid pada Imam Abi Hanifah. Betul. Luar biasa. Alhamdulillah. Nah, ya ini mengenai tentang puasa ini. Kan kalau puasa ini memang apa ya? Semua ya yang biasa semua itu sudah modelnya model Islami. Artinya orang selok pati kodungan mun pasane ya. Baru kena puasa. Termasuk setak bojong juga ikut puasa. Nah, kalau orang tidak sholat itu terus puasa itu bagaimana puasanya guys? Nah ini sebetulnya puasa ini adalah ibadah mustaqillah. Sholat juga ibadah mustaqillah. Artinya setiap ibadah itu punya syarat dan rukun sendiri-sendiri. Jadi puasa pada syarat rukun tibi. Sholat juga pada syarat rukun tibi. Selama puasa ini sudah memenuhi syarat dan rukun, maka tetap dihukumi sah puasanya. Iya, meskipun tidak sholat. Asal ini muslim ya. Muslim kan banyak muslim KTP itu ya. Muslim KTP. Ya baca syahadat ya dirinya iman bahwa sholat itu memang wajib, memang perintah Allah. Cuma siapa jengki malas. Oh, berarti kilo tetap muslim ya. Kan kilo aku jeng istilahnya. Apa jeng yang kilo? Enggak apa-apa ini maksudnya tetap sah puasanya guys. Sah, puasanya sah. Artinya enggak usah nyaur nih kalau andi otang puasa. Tapi ibadah sholat neka awwalu ma yuhasabu alaihi. Pertama yang dihisab nanti itu sholat. Artinya ibarat jasad manusia. Sholat ini kepalanya. Memang sholat kepalanya. Kalau kepalanya misalnya manusia, kepalanya dibuang itu banyak mati, padang mati. Tapi sebaliknya kalau tangannya yang dibuang, yang dipotong atau kakinya yang dipotong, tapi kepalanya masih ada, insya Allah masih hidup. Berarti pokok ya. Pokok ya. Imaduddin. Sholatu imaduddin. Ya intinya ya daripada apa jeng di otang bojong wah salpasan lo puasa yang dia otang puasa mending ya puasa ya karena juga sah. Oke, selanjutnya kayak ini ada juga sedikit biasanya pada kasus-kasus di masyarakat di sekeliling kita itu kan kadang ini problem bagi
perempuan ini Kiai. Iya. Kalau kita bagian laki-laki ini kan juga nggak mengalami haid. Ya, kalau urusan puasa 1 bulan itu ya tergantung dari kenceng tidaknya. Tapi kalau perempuan ini terkadang ya mesti andi masalah karena memang haid. Nah, ada sebagian orang itu mengakalinya, mensiasati dengan meminum obat sehingga tidak haid selama 1 bulan. Karena juga eman-eman andi otang istilahnya. Jadi pingin tidak punya hutang selama 1 bulan, maka dia mensiasatinya dengan minum obat. Itu boleh nggak itu ya? Iya. Haid, nifas itu termasuk mimawani isyam. Ya. Termasuk apa? Pencegah ya, pencegah. Kita tidak boleh puasa ketika dalam keadaan haid. Ya. Artinya orang perempuan berpuasa itu syaratnya harus suci dari haid ataupun nifas. Walaupun sucinya tadi dengan adawiyah, bil adawiyah, dengan minum obat itu tidak masalah. Tidak masalah, tetap sah. Tapi yang afdol nikah haruslah toroaki de bedena. Nah, toroaki kalak beden istilahnya. Kalak beden, mun da bedena head, bedena ya makan saja, makan minum, jangan puasa. Nah, bila socek ya puasa, itu yang lebih afdol. Tapi boleh-boleh saja minum obat malah bisa kena 30 hari puasa. Tapi dengan catatan Ustaz. Sekiranya obat nikah lo agak goda kesehatan. Kan berarti kadang itu tambah malah tak keluar, tapi justru lo sehat. Jadi penyakit istilahnya. Nah, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Mengganggu ke badan justru kan. Itu masuk pada wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Ya karena memang semangat karena mungkin ada kasus-kasus seperti ini memang orang itu semangat untuk berpuasa bersama-sama. Artinya ketika bulan puasa, ketika di luar bulan puasa itu memang berat puasa, sehingga dari semangat itu ada wanita yang mensiasati seperti ini. Jadi lebih baik kalau lebih utamanya tidak ya di yang afdol itu ya la torok badana. Mun da badana ya puasa, mun socce ya puasa. Itu lebih bagus. Iya. Umpama minum obat, mun bisa malah dianjurkan suruh ada dokter kan lu. Harus minta periksa ada dokter mah karena bahaya apa ndak. Muncang dokter wis bahaya fisika headnya bagus misal. Wis anu fain. Lagi minum obat dok masalah, ya ndak masalah. Tapi mun manabi keterangan dokter nika, wah nika bahaya mun sampean ndak kuat, sakit iki. Itu jangan, tidak boleh. Ya jadi tergantung ya. Pertama posisinya kalau bisa ini harus ikuti apa adanya, artinya cara sealami ya. Nah, tapi kalau memang ada kesana dengan catatan asal tidak membahayakan pada dirinya sendiri. Oke. Nah, yang mungkin ini yang terakhirnya ya. Oh ya. Di bulan puasa ini sekarang kan juga musim-musim orang sama-sama meningkatkan amal ibadah seperti sholat tarawih dan juga semaan pengajian-pengajian, termasuk juga tadarrusul Quran di malam hari. Dan kalau dari dulu sampai sekarang ini kebiasaan masyarakat kalau di saat tadarrusul Quran itu orang masyarakat nikah banyak ater-ater ke masjid ya. Ter-ater ke masjid. Istilahnya kugang orang yang ngaji lah istilahnya. Itu bagaimana gitu pendapat Kiai itu? Yang pertama saya paling mebunga orang apa asal kita Pak Buka lah kan. Pak Buka. Mana gula soning nang masjid kata oke. Biasanya buka puasa nih kan. Itu pahalanya seperti apa? Lahu ajrun azim, sangat besar pahalanya. Saya ingat sabda Rasulullah, man fattar shaiman kana lahu mithlu ajrihi. Ya, barang siapa yang memberi buka puasa kepada orang yang puasa, maka pahalanya sama dengan pahalanya orang yang puasa yang dikasih buka tadi. Double pasar double. Oleh dua
oleh gencer sapasa apa ketika sedekah buka ada orang sapasa maka gencer pada orang gila sapasa. Tapi lo ngurangin ndak gencer orang saya sedekah gila nih kawan nih. Benih-benih bukan berarti gencer kalau sampean punten. Artinya orang sapasa pakun gencer utuh sesampean oleh genceran pada musuh gencer orang saya sedekah buka gila nih. Berarti jatah atau belis dari Gusti Allah Taala itu sama dengan utuh sama tadi. Iya. Oh itu untuk orang yang abri takjil istilahnya ke masjid. Iya. Kalau di luar masjid sama ya? Iya sama. Sama pokoknya intinya. Pokoknya sedekah ada orang siapa sah. Tahu Nabi orang siapa sah. Tekan sedekah kaki ya. Sedekah kaki pakun dah kecil. Ya semua amal-amal sedekah di bulan puasa semua dilipat gandakan. Iya. Apa saja ibadah yang dikerjakan di bulan puasa semuanya dilipat gandakan. Oke, ini mungkin ada statement terakhir ataupun ingin menyampaikan apa di sesi terakhir ini ya mengenai tentang puasa ini ya. Ya bulan puasa ini sebagian ulama mengibaratkan sama dengan pasar malam atau pasar ya. Nah, sama dengan pasar, tergantung kita. Namanya pasar ya terkadang orang yang ada di pasar ya banyak se oleh berde banyak, berde se oleh berde rogi. Ada yang rugi. Namanya pasar. Tergantung kita, karena guna bulan puasa nikah kita berdagang dengan baik, malah oleh berde sebanyak. Ya ibadah, perbaiki ibadah, perbaiki sedekah. Ini kan malah hasil malah banyak. Malah hasil maksimal gitu. Ya, malah maksimal. Mumpung kita disampaikan umur kita di bulan puasa ya. Pompong gede pasar, ajual bagus. Ajual papelak bagus nih. Malah berde banyak. Oke Kiai, terima kasih sudah hadir dan sudah mau membagikan ilmu di podcast Suramadu. Mudah-mudahan pemirsa juga bisa mengambil manfaat pada podcast malam hari ini. Dan sekali lagi saya ucapkan kepada beliau Kiai Abdurrahman Rafi'i, saya ucapkan sangat berterima kasih. Dan sekian dari saya pribadi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ngiring-ngiring. Rumah. Mekah. Asli nih kah? Asli from Mekah. Ngiring ngopi bareng di podcast Suramadu Suara.